Oke guys, pada pertemuan kali ini materi kita adalah menyervis jam tangan krono. Nah, ini ada jam tangan krono yang tentunya sudah kacanya buram ini berembun dan rontok akibat terkena benturan. Oke, langsung kita langsung memperbaikinya. Nah, di sini ada kunci drat dan kita lihat samping-sampingnya ini enggak ada untuk mencongkel ya, untuk koakan yang untuk mencongkel, maka sudah dipastikan ini adalah membukanya dengan drat seperti ini. Oke, untuk membuka drat ini tekniknya seperti ini. Kita posisikan dulu, atur dulu diameter dari drat tersebut dengan kunci ini, lalu kita bisa menekannya dengan jari-jari seperti ini. Nah, untuk menguatkannya gitu. Kalau misalkan berat ya tekanannya agak dikuatkan gini biar tidak meleset dan mengenai bodi jam tangan itu sendiri guys. Oke, ini sudah kita buka. Sebentar kita masukkan sini dulu. Nah, agak kotor kita bersihkan gitu guys. Kita bisa membersihkannya dengan ini seperti ini. Sebentar. Nah, untuk membuka mesin dengan basic ini dari mesin apa ini, Sunon ya, mesin Sunon. Kita bisa lihat di sini mesin Sunon dengan model PE90. Mesin Sunon PE910 ini dia mesin chronograph dengan 2 spool 1 IC seperti ini. Oke, untuk karena tema kita ini memperbaiki jam tangan, kita langsung perbaiki jam tangan aja. Untuk detail mesinnya kita bisa ajarkan atau kita bisa pelajari di session berikutnya. Oke, kita cari dulu tombol atau tool pembuka dari knob ini. Ini ada titiknya di sini. Seperti jam tangan pada umumnya ada titiknya sini, kita bisa tarik, memencetnya terlebih dahulu lalu menariknya seperti ini. Oke guys, kita tarik. Nah, seperti ini guys. Oke, langsung kita bisa menariknya, kita bisa membukanya langsung seperti ini. Nah, sebelum kita perbaiki, kita bisa cek dulu kondisi mesinnya. Kalau yang punya alat tester seperti ini, kita bisa mendeteksi IC dengan cara IC seperti ini. Kita tarik ke sensor dari tombol off seperti ini, kita on kan. Nanti kalau misalkan tester ini hidup bahkan bunyi titit, dan kalau mekanik kita bisa tuas seperti ini, mekanik seperti ini. Nanti dia akan berputar untuk mengetahui laju daripada mekaniknya atau gear-gear itu berputar gitu. Namun terlebih dahulu kita bisa cek ke sini baterai ini ya guys ya. Cek karena ini sumber dari hidupnya jam tangan ini hidup atau tidak, kita bisa mengetahuinya dari baterai itu. Kita buka dulu seperti ini. Untuk membuka baterai sendiri, karena di sini ada pengaitnya seperti ini, kita buka dulu pengaitnya. Nggak boleh kita asal-asal congkel kayak gini. Kalau kita paksakan congkel kayak gini, yang terjadi ini pengaitnya rusak dan dinding ini akan terbongkar, ikut terbongkar gitu. Oke, kita cek dulu ini, kita buka dulu baterainya dengan menarik pengaitnya seperti itu, dan seperti ini kita tes baterainya guys. Apakah baterainya ini masih normal, masih ada dayanya atau tidak, kita menggunakan alat ini. Kalau yang punya tester seperti ini bisa langsung ke sini. Cuma ini testernya rusak, ini sebagai contoh saja. Kita langsung bisa cek di sini, nanti voltmeternya akan bergerak gitu guys. Oke, kita alternatifnya bisa cek dengan menggunakan alat lampu seperti ini yang simple-simple saja. Ini baterainya mati guys ya, baterainya mati. Kita buang. Di sini baterainya seri 920 di sini ada enggak? Kalau misalkan enggak ada, kita pakai alternatif 626 juga bisa. Ini ada seri SSUO dari 920 juga ini ya, R920, cuma di sini udah habis guys. Jadi alternatifnya saya menggunakan baterai ukuran dari Vinic ukuran 626. Yang dilihat bukan LR66 ini, tapi yang ini L626F gitu.
seperti ini, L626F seperti itu ya. Baterai Viniq ini dari produk dari Alkaline guys, jadi kita untuk ya lumayan bagus lah, standar. Ini hidup ya guys ya, ini hidup. Nah kita cek dulu mesinnya ini apakah mengalami kerusakan atau tidak. Sudah saya contohkan, kita bisa menggunakan alat mikro tes kayak gini. Namun kalau misalkan nggak ada, kita pakai cara profesional saja. Kita bisa langsung ini, karena ini baterainya itu perumahannya nggak pas ini ya guys ya, ini nggak pas, ini perumahannya untuk baterai besar 920, sedangkan saya menggunakan L626, jadi sangat kecil kayak gini. Kita bisa tes kayak gini. Nah seperti ini, karena ini nggak ada pengaitnya, jadi kita bisa memajukan pengaitnya seperti ini guys. Nah gitu, hati-hati pakai perasaan. Nah seperti ini, alternatifnya seperti itu untuk tingkatan mahir ini sebenarnya ini guys. Lalu kita bisa menutup atau mengembalikan knobnya ini untuk mengecek jam tangannya ini bagaimana ini, hidup atau tidaknya. Sebentar ini. Oke. Nah karena ini kita tidak menggunakan micro trace, kita menggunakan cara profesional. Kita bisa dengarkan bunyi dari detik jam tangan ini melalui telinga seperti ini guys. Oke, saya mendengar bunyi detak dari jam tangan ini atau mesin ini tuh hidup. Langsung kita perbaiki saja, kita tidak perlu membongkar mesin, dan kita sudah pastikan bisa hidup guys. Namun kalau masih ragu, teman-teman bisa tes seperti ini, tarik satu kali. Ini untuk kalender nggak ada masalah, kalendernya itu nggak ada masalah. Tarik satu kali lagi. Untuk pemutaran ini kita rasakan gerakan mesin ini. Kalau masih halus kayak gini itu otomatis jam normal, tak ada kendala. Kalau misalkan ada bunyi krek-krek, ada itu tarikan-tarikan sedikit, itu dipastikan ada beberapa part atau gearnya itu yang mengalami kerusakan gitu. Kalau ini masih halus masih bisa gitu. Cara tes profesional itu seperti itu. Oke, kita pasang dulu penunjuknya ini ke kronografnya dulu, untuk samping biasanya besar seperti ini. Nah untuk memasang kronograf ini dipastikan dia ke atas semua, ke arah 12 gitu, mengikuti ini 12 seperti ini. Kita pastikan jarum kecil ini untuk memasangannya adalah ke atas kayak gini. Lalu yang satunya juga ke atas lagi, yang atas atau yang bawah ini juga menghadapnya itu ke atas lagi guys, seperti ini guys. Di sini saya menggunakan mata telanjang. Kalau misalkan teman-teman yang mengalami gangguan mata, teman-teman bisa menggunakan lensa pembesar mata juga ada, yang khusus untuk servis jam, reparasi jam. Itu biasanya kakek-kakek atau bapak-bapak yang sudah mengalami rabun mata itu menggunakan lensa seperti itu. Namun untuk mata-mata yang masih sehat seperti saya ya kayak gini guys, bisa menggunakan langsung dengan mata telanjang gitu. Nah ini jarumnya kita masukkan seperti ini guys, set. Nah udah gitu. Kita senterkan ke atas kayak gini. Lalu kita seperti jam tangan pada umumnya, kita cari dulu AM/PM dari jam tangan tersebut supaya pukul 12 pas nanti bisa berubah atau merubah kalender gitu. Setiap pukul 12 malam akan berubah kalendernya. Ini kita sama menggunakan ini saja tanda panah saja jarum jam ini sebagai tanda atau gerakan jam itu larinya kemana, ke bawah kayak gini ya, berarti kita tes dulu. Nah ini sudah mulai bergerak ya pada kalendernya, otomatis ini pukul 12 akan, nah ini 12 pas, tidak sengaja ini guys, tidak sengaja ini secara kebetulan saya memasang jarum ini pas gitu ya, langsung berubah pada angka jarum menunjuk ke pukul 12 ini langsung, jadi tidak perlu saya lepas, namun
saya perlu untuk mengencangkannya saja guys. Nah ini sudah kencang, kita senterkan dulu seperti ini. Lalu setelah jarum penunjuk jam tangan, penunjuk jam itu kita memasang bagian yang kedua, yaitu jarum penunjuk menitnya gitu. Jarum penunjuk menit seperti ini guys. Nah seperti ini ya. Nah posisinya kita atur dulu, apakah ini terjadi benturan pada jarum tersebut, jarum di bawahnya itu enggak ya. Kalau enggak kita langsungkan saja. Bagian terakhir ini menggunakan jarum detik ya gitu. Yang ketiga ini adalah jarum penunjuk detik guys. Jadi di sini kita bisa lihat mesin itu hidup atau tidaknya itu dari sini gitu. Nah seperti ini, kita cek dulu apakah ini terjadi benturan. Oke, karena saya untuk memungkinkan biar tidak jadi benturan, untuk antisipasi saya agak turunkan dikit jarum ini. Oke, tidak. Lalu saya naikkan dikit yang ini, gitu. Ini jangan banyak-banyak, karena banyak juga bisa terjadi benturan kaca dan mengakibatkan jam itu telat. Oke, kita cek dulu apakah ini masih hidup. Oke, jadi jamnya hidup ya guys gitu, dengan baterai yang kecil kayak gini. Saya merubah atau menarik pengaitnya ini ke sini, jadi ukuran baterai pun bisa berubah guys. Nah setelah itu kita cek krononya seperti ini krononya hidup, berarti normal. Yang atas ini jalan, saya cek dulu sini, nah biar kelihatan. Nah krono pada jam ini berarti normal guys, kita bisa lihat ini hidup, ini juga hidup. Nanti kalau ini sudah berputar berapa menit, ini kan menit, satuan menit, ini satuan sekon atau detik, ini satuan menitnya kayaknya, ini satuan menitnya ya gitu. Ini detiknya dan ini sekonnya, ini sekon, ini detik, ini menit. Setiap 1 menit putaran ini di sini akan berubah 1 menit. Itulah mekanisme dari krono jam ini, kronograf jam ini. Kita stop lagi dengan memencetnya seperti ini. Stop, kita bisa membalikannya lagi ke 0. Set, nah ini akan kembali ke 0. Nah ini sudah center ya. Oke, kita akan memasang jam tangan tersebut. Sebelumnya kita lihat dulu, karena tadi berembun jam tangannya seperti ini. Kita bisa tes atau menggunakan ini berembun guys. Jam ini agak buram, jadi kita bisa membersihkannya dengan tisu seperti ini. Nah karena ini agak berminyak, kita juga bisa menggunakan alat pembersih wajah sepertinya sudah expired ya. Ingat yang sudah expired saja guys, karena kalau belum expired itu bisa membersihkan untuk muka kita. Kita tes kayak gini saja, menggunakan semir motor, body motor juga bisa gitu. Kemarin saya salah ngomong, semir jam itu sebenarnya kit itu loh guys, itu untuk membersihkan body motor atau jam. Itu yang cair, biasanya warnanya agak putih, kayaknya warnanya putih kental itu. Nah seperti itu, kita bisa membersihkannya seperti ini. Oke, kita pakai tisu lagi yang agak kering, karena kalau tisu itu sudah terkena basah dia akan rontok juga. Kita tes seperti ini di tangan. Oke, nggak ada kotoran ya di balik jam ini atau di jam-jam ini. Udah dikit-dikit ya nggak apa-apa lah, normal lah. Tapi kalau mau bersih total ya bersihkan saja seperti ini, biar tidak mengganggu pemandangan dari panorama desain jamnya ini, background kalau bahasa umumnya seperti itu. Oke, kita lepas lagi
ini pada itu apa itu tuas atau tool pembuka jam dengan cara memencetnya dengan kuku seperti ini guys, dengan cara memencet kuku seperti dengan kuku seperti ini. Nah, ini saya hanya contoh sementara, teman-teman nggak perlu mengikuti. Kalau diikuti itu karena terpaksa ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau yang kencang enak baterainya ya belikan baterai yang sesuai perumahannya ini saja, itu dengan menggunakan tipe baterai jenis 920. Nah gitu. Untuk apa itu materi selanjutnya besok kita akan mempelajari kualitas maupun bahan-bahan yang berkualitas dari jam tangan. Jadi nggak melulu jam tangan itu mahal lalu kualitasnya baik, itu enggak gitu. Kadang ada jam yang murah juga tapi kualitasnya oke, dan juga itu ada sejarahnya. Nanti kita bahas untuk season ke dalamnya, itu akan bahas seperti itu kita. Nah gitu, ini sudah saya pasang dan tentunya jam ini juga hidup. Lalu saya pasang ini itu untuk apa itu perumahan dari jam atau mesin jam ini, dan juga tentunya untuk menyambung tombol ini ke tombol krono pada mesinnya guys. Oke, karena agak sulit saya bisa menggunakan bantuan tool pencet seperti ini atau lainnya itu guys. Nah seperti ini. Jadi kita cek dulu dengan tombol krononya ini hidup, nggak ada masalah. Kita stop lagi, kembali ke nol yang sudah saya ajarkan tadi. Lalu kita bisa menutupnya seperti ini, menutupnya kembali. Nah untuk menutupnya kembali ini tidak bisa langsung menggunakan alat seperti ini ditutup, itu nggak bisa. Kita paskan dulu, cari perumahannya ini. Kalau sudah pas kita baru bisa menggunakan alat tersebut. Gunanya untuk mengencangkan baut pada back case dari jam tangan ini, atau tutup belakang dari jam tangan ini. Nah seperti ini. Untuk memutar ini kita perlu menggunakan jari-jari, ketiga jari ini untuk memencetnya supaya tekanan yang ditimbulkan itu lebih kuat gitu. Nah seperti ini. Nah seperti center untuk menyenterkan tekanan ini biar tidak apa itu nyelewah kayak gini terus mengenai bodi, nanti luka gitu. Itu pengalaman saya ketika amatir itu seperti itu. Kalau sudah mahir ya seperti ini ya tentu saja sudah tahu selahnya. Oke, dan jam tangan ini siap untuk dipakai.